Fikih adalah istilah yang kerap kali kita dengar saat mempelajari hukum Islam. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai ajaran dan hukum Islam melalui penalaran dan dedukasi. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan aturan Islam yang dalam Al-Quran dan Sunnah berfungsi untuk membimbing umat menuju jalan yang lurus. Fikih adalah hal yang penting bagi setiap muslim karena dengan memahami fikih kita pun lebih memahami makna dan keunggulan agama Islam. Pertama-tama, bagi seseorang muslim tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi orang yang mempelajari ilmu fikih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berkatnya. Itulah pengertian dari fikih. Selanjutnya adalah pengertian syariah. Berikut adalah pengertian syariah. Syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini berupa hukum-hukum Islam berbagai dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu fikih juga mempunyai definisi tersendiri yang artinya paham yang pada mulanya mencakup pengetahuan keagamaan seluruh ajaran agama, baik berupa ibadah, akidah, serta akhlak. Pada dasarnya, ruang lingkup ilmu fikih itu berbentuk ibadah, lalu juga hukum Islam dan konvensional bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukum konvensional dibuat oleh perseorangan atau pemerintah yang ditunjukkan kepada rakyat. Selanjutnya adalah pengertian dari ushul fikih. Berikut pengertian ushul fikih. Fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya seperti al-mustanbit atau al-mujtahid. Itulah pengertian dari ushul fikih. Berikut pembagian fikih. Fikih menjadi dua bagian besar, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur antar sesama manusia. Nah, itu adalah dua pembagian dari fikih. Berikut sumber dan dasar hukum. Sumber dan dasar hukum Islam, sumbernya itu ada pada Al-Quran, sedangkan hukum Islam itu ada pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti itu. Berikut adalah asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul. Dalam melakukan sesuatu, asas-asas hukum Islam terdiri dari 1. Asas keadilan, 2. Asas kepastian hukum, 3. Asas dalam lapangan hukum pidana, 4. Asas dalam lapangan hukum perdata, 5. Asas dalam perkawinan, dan yang terakhir adalah asas dalam kewarisan. Nah, seperti itu. Berikut adalah metode penetapan hukum Islam. 1. Metode verbal.
Turuk al-Lafaziyah, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analisis kebahasaan. Yang kedua, metode substansial At-Turuk al-Manawiyah, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nas dengan menggali substansi-substansi hukum Islam yang ada. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.